Perkenalkan, nama saya Surati. Saya BJKS di SD Pergiwatu, Kapanewon, Sentolo. Saat ini saya mengikuti pelatihan BJKS. Saya mendapat tugas untuk menganalisis sebuah kasus, yakni pengambilan keputusan. Kasusnya seperti ini. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di dalam tas, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, petugas pustakawan, bahwa Nina, salah seorang siswa di kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat bahwa Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersifat baik padanya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan mengikuti urutan-urutan yang telah ditentukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berikut analisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terhadap studi kasus tersebut. Analisis 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan, yakni Tari menghadapi konflik antara kejujuran dan tanggung jawab untuk mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Yang kedua, kesetiaan dan persahabatan kepada Rara yang merupakan sahabat dekatnya. Kedua nilai ini sama-sama penting sehingga menimbulkan dilema bagi Tari. 2. Keputusan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini adalah Tari sebagai saksi yang mengetahui kejadian, Rara yang mengambil dan menyimpan dompet, Nina yang merupakan pemilik dompet yang kehilangan, Bu Sri, petugas pustakawan yang bertanggung jawab di perpustakaan sekolah yang berkepentingan menjaga budaya jujur dan integritas. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta yang diketahui yakni Rara menemukan dompet di bawah kursi perpustakaan. Rara memasukkan dompet tersebut ke dalam tasnya. Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Tari melihat langsung tindakan Rara. Belum ada bukti bahwa Rara berniat mengembalikan dompet tersebut. Petugas perpustakaan telah mengumumkan kehilangan dompet tersebut. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. A. Uji legalitas. Mengambil barang milik orang lain dan menyimpannya bukan tindakan yang benar. B. Uji regulasi. Peraturan sekolah mengajarkan kejujuran dan mengembalikan barang yang ditemukan kepada guru atau petugas yang berwenang. C. Uji intuisi. Secara hati nurani, Tari mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan Rara tidak tepat. E. Uji publikasi. Jika tindakan ini diketahui seluruh warga sekolah, kemungkinan besar dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur.
Panutan. Tokoh integritas yang mendorong pengembalian dompet kepada pemiliknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tindakan menyimpan dompet bukanlah tindakan yang benar. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Kasus ini termasuk paradigma, yakni loyalitas atau kesetiaan pada sahabat. Tari harus memilih antara menjaga hubungan dengan sahabat atau menegakkan nilai kejujuran. 7. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang berbasis pada aturan sekolah dan nilai moral mengharuskan barang temuan diserahkan kepada yang berwenang. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip hasil akhir. Mengembalikan dompet akan memberikan manfaat bagi Nina, menjaga kepercayaan warga sekolah, dan memperkuat budaya jujur. Prinsip yang selanjutnya, prinsip berbasis kepedulian. Jika Tari berada di posisi Nina yang kehilangan dompet, tentu ia berharap orang lain membantunya mendapatkan kembali dompet tersebut. Ketiga prinsip ini mengarah pada tindakan mengembalikan dompet kepada pemiliknya. 7. Menyelidiki opsi trilema. Selain langsung melaporkan Rara, Tari dapat melakukan tindakan mengajak Rara berbicara secara pribadi, memberikan kesempatan kepada Rara untuk mengembalikan dompet sendiri. Yang terakhir, menjelaskan dampak perbuatannya dan pentingnya nilai kejujuran. Pilihan di sini dapat menjaga hubungan persahabatan sekaligus menegakkan kebenaran. 8. Membuat keputusan. Keputusan yang paling tepat adalah Tari sebaiknya berbicara lebih dahulu secara baik-baik dengan Rara dan mendorongnya untuk segera menyerahkan dompet kepada Bu Sri atau langsung kepada Nina. Jika Rara menolak, Tari perlu melaporkan fakta yang diketahuinya kepada guru, karena kepentingan kejujuran dan keadilan harus diutamakan. 9. Melihat kembali dan merefleksikan keputusan. Keputusan tersebut harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, melindungi hak Nina sebagai pemilik dompet. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan kepada Nina untuk memperbaiki kesalahannya. Menunjukkan bahwa keputusan itu adalah untuk menjaga persahabatan, yakni selalu mengingatkan teman ketika melakukan kesalahan. Dan yang paling penting adalah mendukung terciptanya sekolah yang berintegrasi. Kesimpulan dari kasus ini adalah Tari seharusnya mengutamakan nilai kejujuran dan tanggung jawab, dan dengan mengajak Rara mengembalikan dompet tersebut. Sebagai sahabat, Tari tidak membiarkan Rara melakukan kesalahan, melainkan membantu sahabatnya bertindak benar. Jika Rara tetap tidak mau mengembalikan dompet itu, Tari perlu melaporkan kejadian tersebut kepada guru agar hak Nina terpenuhi dan nilai integritas di sekolah tetap terjaga. Keputusan ini mencerminkan kepemimpinan yang berlandaskan kebajikan, keadilan, dan kepedulian terhadap semua pihak.